Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 17 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Dari dalam bacaan Injil kita bisa membaca bahwa sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dari kalimat ini bisa kita renungkan demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari entah kita ini sendiri, entah kita ini bersama dengan keluarga katakanlah, orang lain, sahabat kenalan kita, mari kita bersepakat entah secara pribadi dalam diri kita, entah bersama-sama dengan siapa saja, kita lebih mau atau memutuskan mau melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan tindakan kasih kepada sesama. Jangan pernah merancangkan atau merencanakan hal-hal yang jelek kepada orang lain. Jangan pernah merancangkan hal-hal yang menyusahkan, membuat orang lain itu sengsara, membuat orang lain itu susah. Karena ada kalanya kita ini kalau berkumpul, entah kita secara pribadi, itu kadangkala suka merancangkan hal-hal yang jelek kepada orang lain. Saya mau mencari keuntungan untuk diri saya sendiri. Orang ini lemah, pelan-pelan saya mau menipu dia. Itu kadangkala itu ada dalam pikiran orang-orang yang punya kehendak jelek kepada sesamanya. Dia itu orang yang berpengaruh di kantor ini, dan rasa-rasanya kalau ada dia yang berpengaruh di kantor ini, maka kita yang bekerja di sini tidak bisa senang-senang, tidak bisa korupsi, tidak bisa menyelewengkan kekuasaan, uang. Susah karena dia ini orangnya begitu teliti, begitu telaten. Mari kita berusaha supaya orang ini disingkirkan dari tempat kerja, dari perusahaan ini, karena kehadirannya menyusahkan bagi kita sekalian. Itu kadangkala ada pikiran seperti itu. Orang ini tidak seagama dengan kita. Udah kita singkirkan aja lah. Nggak usah dia ada di sini. Ngapain dia ada di sini, toh dia tidak seagama dengan kita. Mari kita singkirkan dia. Itu kadangkala ada terjadi dalam hidup kita pada saat ini. Entah dengan berbagai macam masalah, persoalan yang tentu saja bervariasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan punya pikiran kesepakatan untuk menjatuhkan orang lain. Tapi marilah kita membangun hal-hal yang positif. Kita membuat supaya orang lain itu bukannya celaka, bukannya hidupnya susah karena saya atau karena persengkongkolan kita, tetapi bisa membuat orang itu menjadi baik, syukur menjadi lebih baik. Lebih baik begini, bila ada orang yang keliru jalannya katakanlah, ya, jangan kita singkirkan dia, mari kita rangkul dia semata-mata supaya dia itu menjadi orang yang baik, bisa bangkit menjadi orang yang baik. Itu saya pikir yang mesti kita lakukan. Jangan sampai ini bersekongkol untuk menyingkirkan, membunuh Tuhan Yesus. Apa salahnya Tuhan Yesus? Ya memang karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, penatua-penatua bangsa pada saat itu, imam-imam kepala pada saat itu memang benci kepada Tuhan Yesus. Ya susah. Kalau sudah benci ya susah. Biar bagaimanapun juga sulit untuk diperbaiki dirinya itu. Tapi marilah kita nggak usah ngikuti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua bangsa pada saat itu, nggak usah. Yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus yang selalu memandang dengan penuh kasih orang lain sesamanya, dan selalu mau berbuat kasih, berbuat baik, tergerak hatinya oleh belas kasih kepada orang lain. Yang direncanakan, yang dipikirkan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kasih, kebaikan, kebenaran. Ini yang mau kita tiru. Jangan meniru orang-orang Farisi,
hati-hati, jangan-jangan yang kita tiru dalam setiap perkataan, perbuatan kita adalah orang-orang Farisi. Kita rupanya bisa saja masih bersekutu dengan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pikirkanlah hal-hal yang baik kepada sesama, untuk sesama, dan teruslah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.